Nah, Terus memang bisa kelihatan? Nggak bisa. USG itu cuma warnanya hitam dan putih kan. Terutama kelainan kongenital yang mayor harus kita singkirkan. Oke, dan obat ini perlu resep dokter atau tidak? Karena ada beberapa yang tidak perlu, ada beberapa yang perlu. Oke, kembali lagi Mocan dan Daren bersama saya Dr. Agus. Saya dokter yoga. Nah, kali ini kita tetap shootnya di mana, Gan? Rumah sakit Medika BSD. Nah, kali ini kita mau bahas, kalau kemarin kan kita bahas tentang apa yang dokter butuhkan informasinya kepada Mocan dan Daren. Nah, sekarang banyak nih yang nanya ke gua, Dok, kira-kira kalau saya kontrol, kalau bukan sama dokter nih, kontrol ke dokter lain, apa sih yang harusnya saya tanyakan tentang kehamilan saya? Nah, kita di sini akan kupas kalau saya di kehamilan, kalau yoga nanti bahas Di bagian anak. bagian anak. Karena banyak juga yang tanya di Instagramnya yoga, kalau apa sih yang harus saya tanyakan terhadap kesehatan anak saya? Iya, Ya betul. kan? Nah, kali ini gue bahas yang pertama, Anda harus tanyakan bahwa kondisi janin dalam kehamilan itu baik atau enggak. Cara taunya baik atau enggak? Ya, nanti dokternya akan menjelaskan. Oh, dokter jelasin. Dokternya harus jelaskan. Jadi usianya berapa? misalnya Oke. kan. Kemudian beratnya saat ini bagaimana? Ada saat ini gimana? Beratnya saat ini sesuai nggak dengan usia kehamilan yang sekarang? Sesuai dengan Itu usia biasanya, kehamilan ya, dia. Ada kurva pertumbuhannya. Oh, ada kurvanya Ada, juga. jadi bisa under, over, ya, atau sesuai dengan pertumbuhannya. Oke. Terus kemudian dilihat juga cairan ketubannya. Cairan Cairan ketubannya ketuban. masih oke nggak? Bagus nggak? Terus kadang suka banyak yang nanya, cairan ketubannya warnanya apa? Hijau nggak, Dok? Ya, Nah, terus nggak memang bisa dong. kelihatan? Nggak bisa. Oh. USG itu cuma warnanya hitam dan putih kan? Oh iya. Ya. Jadi nggak bisa kita lihat, oh ini warnanya hijau gini. Nggak, kalau ada yang bilang gitu, itu dipastikan nggak benar ya. Jadi jangan tanyakan itu, jumlah yang kita lihat. Jumlah Ya. jumlah cairan di dalam Ya, perutnya. sama intensitasnya. Jadi Oke. intensitasnya itu yang memprediksikan ini keruh, jernih, apa segala macam. Tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang penting jumlahnya bagus, berarti kondisi kehamilan Anda dalam keadaan bagus. Ada bedanya nggak USG yang dipakai 3 dimensi, Enggak, 4 sama dimensi? saja, Sama aja. Ya, sama aja. Jadi kemudian setelah itu dilihat juga bagaimana letak plasentanya. Letak plasenta. Menghalangi nggak jalan lahirnya. Jadi dia di atas, di tengah, di bawah. Ya, begitu. Terus kemudian yang nggak kalah penting juga kelengkapan dari si didik bayi itu. Kelengkapan anggota badan. Ya, terutama kelainan kongenital yang mayor harus kita singkirkan. Oke, apaan tuh? Banyak sekali. Banyak. Itu nanti pembahasan bagian mungkin, dokter Omjin yang jelasin ya, ya. nanti bisa ke fetomaternal kalau itu. Ya. Oke. Selanjutnya apa lagi tuh? Selanjutnya, setelah kita ngomongin tadi USG ya, kita USG. lihat kondisi bayinya. Berarti harus setelah ini tanya kondisi ibunya dong. Ya. Oh. Contohnya tensi ibu bagaimana? Ya. Tensi ibu bagus nggak? Ada kecenderungan tekanan darah tinggi selama kehamilan atau tidak? Oke. Kemudian lihat, jangan lupa juga yang harus dilihat adalah pertumbuhan berat badan ibu. Ya, pertumbuhan lihat berat dia badan makin ini, buncit atau ya, nggak bisa kayak gitu ya. Oh, nggak bisa Kita kayak bisa gitu. lihat dari fisik, kita lihat objektif, pengukuran. Harus diukur. Dari bulan ke bulan kita lihat perkembangan ibunya. Jadi bukan lihat dari Oh, enggak, bukan makin nggak buncit bisa. gitu kan. Itu udah otomatis. Ah. Perut pasti membuncit ya. Nggak bisa di tinggal beratnya kita lihat, kita sesuaikan dengan body mass index ibu sebelum Oke. hamil. Jadi ada patokan ya, ada patokan kenaikan berat badan yang ideal selama Ya. kehamilan. Jadi nggak melulu makin gendut makin bagus, tidak. Oh. Belum tentu, makin gendut juga kita beresiko ya, nanti beresiko hipertensi, kemudian diabetes dalam kehamilan. Resikonya juga nggak bagus gitu. Belum tentu kalau ibunya gendut banget, bayinya pasti gendut, belum tentu. Oh, jadi yang di dalam belum, yang ditampak luar belum tentu mencerminkan Yes, tampak dalam. Jadi kita harus perhatikan juga, tidak bisa ngawur. Asal, wah pokoknya saya naik 20 kilo, naik 30 kilo, pasti bagus. Tidak, belum tentu ya. Oke. Yang berikutnya lagi adalah plan atau rencana apa nih. Jadi misalnya, Dok, kapan saya sebaiknya kontrol ulang? Ya. Kapan sebaiknya kontrol ulang akan diagendakan oleh dokternya. Misalnya katakanlah oke, 1 bulan lagi Bu, kita evaluasi ulang, atau 2 minggu lagi Bu, atau kalau udah makin dekat dengan tanggal persalinan 1 minggu lagi ya kita kontrol. Dan nextnya mungkin kita akan lakukan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan pemantauan denyut jantung anak dengan kardiotomografi.
Atau berikutnya kita akan evaluasi beratnya dulu Bu, atau air ketubannya. Jadi dokter juga bisa menjelaskan ke depannya ini apa yang akan kita lakukan. Step-stepnya biar lebih jelas ya. Cuman terkadang banyak yang nanya itu masih hamil 5 bulan, 6 bulan dok bisa nggak saya lahir normal? No, itu kan belum tentu ya. Nah, itu sangat belum tentu. Kita nggak bisa prediksi sejauh itu. Ya. Kita hanya lihat bisa mengamati perkembangannya, Step by step. step by step. Di akhir baru kita tentukan panggulnya bagus nggak, kemudian muncul nggak kontraksinya juga kita belum tahu. Atau pecah ketuban duluan atau nggak kita juga belum tahu. Hal itu tidak bisa kita prediksikan tentunya. Intinya kalau misalkan kontrol ke dokter kandungan, rutin aja sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan oleh dokter kandungan. Ya, jadi sesuai schedule ya. Kalau telat 1-2 hari karena kesibukan, it's okay. Tapi jangan telatnya ya satu bulan ya, itu bukan telat namanya. Itu bolong. Itu bolong. Nah, itu tadi dari versi gua dokter kandungan. Sekarang dari versi yoga dokter anaknya. Akhirnya saya dapat kesempatan juga. Iya dong. Nah, jadi sekarang saya ya. Dia biar nggak gabut, dia harus ngomong. Nah, untuk bagian anak, kalau misalkan ke dokter anak, yang pertama terus tanya itu adalah bagaimana kondisi pertumbuhan anak. Kondisi pertumbuhan. Kondisi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan, ya nanti komponennya macam-macam dilihat grafik sama dokternya. Oke. Terus yang kedua, kalau pada anak untuk imunisasi. Plan ya. Plan untuk Rencana imunisasi ya? rencana imunisasi. Nanti rencana imunisasinya harus tanya ke dokter anak step-stepnya gimana nih. Bulan ini kapan, imunisasinya apa? Ke depan imunisasinya apa aja? Apa aja? Minggu apa aja? Nah, jadi nanti planningnya untuk persiapan imunisasi sama persiapan kantong juga. Persiapan biaya. Ya. Karena imunisasi kalau yang tambahan itu Tidak di cover ya. tidak cover. Cover BPJS ya. Itu imunisasi. Terus yang kedua yang wajib banget nih ditanya ke dokter anak, perkembangan. Perkembangan anak ya. Perkembangan anak, Bukan perkembangan ibunya. bukan perkembangan ibunya, perkembangan anaknya. Kalau ibunya itu ya Kalau perkembangan praktek dokter, perkembangan praktek saya boleh. Pak. Boleh. Alhamdulillah penampilan. Nah, kalau perkembangan anak terus ditanyainnya untuk anak seusia dia itu udah cukup sesuai nggak perkembangannya? oke. Apakah dia masuk kategori sesuai atau masuk kategori telat? Ya, jadi ada milestone tertentu Ya. yang harus dicapai untuk si Betul. anak ya. Ada target usia segini dia harus ngapain Oke. nih? Itu untuk makanan. Berikutnya gizi. Gizinya sesuai atau enggak? Yes. Nah, berikutnya nggak kalah penting nih. Kalau misalkan bawa anaknya ke dokter anak harus bawa catatan. Buat apa? Apa yang mau ditanyain? Oh, Karena kan kalau- nggak tahu dari lu barusan apa aja yang harus ditanya. Iya, nanti masa setiap mau masuk pintu ngeliat video saya dulu, video ortu dulu. Oh, Iya. Ya harusnya dilihat dulu. Iya, dilihat dulu juga ya benar. Iyalah. Kalau nggak dilihat, video kita nggak naik-naik nanti. Nanti bikin catatan karena kalau misalkan ke dokter anak rata-rata baru ketemu dokternya nih, Bingung. blank langsung. Dokternya ganteng gitu. Ah. Bingung. Ini mau nanya apa gitu. Nyampe keluar pintu baru lupa mau nanya apa. Jadi step-step yang tadi terus dicatat dulu. Harus ada planning mau nanya apa. Terus kemudian berikutnya obat-obatan. Oh ya, kalau sakit ya. Kalau tentunya misalkan ya. sakit, kira-kira nih pertolongan pertamanya kira-kira saya bisa ngasih apa? Siapa aja. Terus dosisnya berapa? Oke, berarti wajib tanya ya Wajib itu ya. tanya. Dan obat ini perlu resep dokter atau tidak? Karena ada beberapa yang tidak perlu, ada beberapa yang perlu. Cukup itu aja? Cukup itu aja. Paling saya nyimpulin yang bagus dulu ya. Boleh. Ya, kalau untuk yang kandungan, jadi kalau misalkan Mocan dan Daren nih datang ke dokter kandungan, yang pertama cek masalah janinnya. Ya. Janinnya gimana nih? Terus yang kedua, anggota janinnya lengkap semua nggak? Terus USG itu harus dilihat cairannya, Ya. posisi plasenta. Oke. Terus habis itu ibunya tekanan darah, terus makanan, nutrisi, berat badan, dan lain-lain. Dan plan tadi ya. Dan plan, dan mau rencana. apa ya. Oke, kalau dari dokter anak tentunya tadi setelah ditanya perkembangan anak saya sesuai atau tidak, kemudian status gizi anak tersebut oke atau enggak ya. Jangan lupa juga tanya jadwal imunisasi. Tanyakan juga tadi kalau diberikan obat sama dokternya, cara pemberian, cara minum, dosisnya, jangan lupa harus dihabiskan atau tidak ya. Itu yang wajib diperhatikan sama Mocan dan Daren kalau kontrol baik ke dokter kandungan atau ke dokter anak. Dan bermanfaat ya.
Mudah-mudahan sih edukasi kita kali ini bermanfaat buat Mocan dan Daren sekalian ya. Kalau gitu nih buat Mocan dan Daren nih, yang paling penting jangan lupa di subscribe, klik lonceng ada sebelah kanan, dan tonton video-video selanjutnya. Nah, kita akan tayang setiap hari Jumat tentunya dengan tema-tema yang lainnya. Kalau misalnya ada usulan tema, silahkan komen di bawah. Ya, saksikan kita hanya di Ortu Channel.